Seneng banget ndah. Tapi marketing lu busuk ndah. Maksud dan tujuan lu busuk. Lu jualan agar lu tidak dihujat kan? Pas kemarin live itu. Cukup dah, cukup. Gak usah libatkan orang-orang yang gak berdosa. Sorotan publik kembali tertuju pada aktivitas jualan Sarwendah setelah live terbarunya memperlihatkan perubahan signifikan pada isi etalase. Berbeda dari biasanya, kali ini tidak ditemukan lagi produk-produk endorse yang biasa ia promosikan, melainkan hanya diisi oleh produk miliknya sendiri. Kondisi ini pun memicu spekulasi netizen yang budiman bahwa brand-brand mulai enggan bekerja sama dengannya di tengah sorotan negatif yang mengiringi konfliknya dengan Ruben Onsu. Meski live tersebut tetap dibanjiri gift dari penonton, seolah aksi boykot publik tidak berpengaruh sama sekali. Selain isu perubahan etalase jualan, perhatian netizen yang berbakti juga tertuju pada kebersamaan Sarwendah dengan kekasihnya, Giorgio Antonio, yang justru terlihat menjaga jarak dalam live terbaru mereka. Momen ini kontras dengan gaya kemesraan yang biasa dipertontonkan sebelumnya, sehingga memunculkan berbagai spekulasi dari netizen yang budiman. Tak hanya itu, jumlah penonton live kolaborasi keduanya pun disebut mengalami penurunan drastis dibanding masa-masa performa live mereka yang biasanya ramai. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhirnya Cuenda live lagi. Yuk nonton live-nya Cuenda, kita support Mamio kita. Tuh komentar-komentar yang gak bermutu, yang gak jelas kita tenggelamkan. Kita support Mamio kita supaya dia tetap kuat, dan kita juga harus tetap kuat seperti Mamio kita. Yuk, kita nggak usah hiraukan kalau ada komen-komen yang nggak bermutu gitu. Kita harus bisa. Setelah lama vakum, Sarwendah kini kembali live TikTok bersama teman tunarungu. Apa ini termasuk pencitraannya Sarwendah? Karena yang kita tahu selama ini, dia kan lagi banyak dihujat oleh netizen karena perseteruannya dengan Ruben Onsu dan cara dia live dengan Gio itu seperti apa. Makanya dia sekarang live dengan teman tunarungunya, mungkin untuk mengambil simpati netizen supaya dibilang ibu peri lagi. Kalau memang udah kenal lama, kenapa baru dimunculkannya sekarang di tengah konfliknya Sarwendah? Jadi ini yang berkebutuhan khusus tuh siapa? Sarwendah atau Koh Asin? Nggak mungkin kan Koh Asin, harus klarifikasi juga. Daenda mengajak dan mengajarkan untuk berkembang anak-anak berkebutuhan khusus itu adalah hal yang mulia. Gue yang sayang banget sama anak-anak berkebutuhan khusus, seneng banget ndah. Tapi marketing lo busuk ndah. Maksud dan tujuan lu busuk. Lu jualan agar lu tidak dihujat kan? Pas kemarin live itu. Cukup dah, cukup. Gak usah libatkan orang-orang yang gak berdosa di dosa dan di hidup lu. Muak dah liatnya. Ini lagi nih brand-brand. Udah tahu nih betina mengada ulah, bikin heboh, bikin pusing, bikin mual, bikin muak. Gak bisa. Ini brand-brand cari host live jualan yang bener aja. Itu masih banyak loh yang bisa jualan, gak cuman si Endah ini. Geli tahu. Bisa gak sih nih para DPR, Dewan Pendukung Ruben, sekalian kita culture cancel aja nih brand-brand. Heran deh. Udah tahu betina ini netizen Indonesia harus tahu ya. Ada lagi desas-desus mengatakan, katanya live-nya Bunda dibanjiri oleh gift, bertabur gift. Wow, prestasi sekali. Gift-nya banyak. Tapi ya, kalau perhatiin dengan seksama. Banyakan yang nge-gift itu di belakangnya kenapa ada angka-angka begitu ya? Aku melihatnya sih ada angka-angka, pasti angka-angka 303. Gue jadi penasaran ya. Pasti yang nge-gift gede-gede dan juga banyak itu pasti belakangnya tuh ada 303. Gue penasaran ya.
Ayo kita searching di Google. 303. Ternyata pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana perjudian ilegal. Apakah ini berhubungan dengan judol yang katanya Bunda itu pemain judol? Gue nggak tahu ya. Jangan-jangan memang ada hubungannya dukungan yang sebesar itu dari perjudian ilegal judol. Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. Markona si ratu judol. 303 judol. Kalau kita menjadi orang tua ya, bagi anak-anak kita, ya kan sedapatnya itu ya, kita kan kasih makan untuk anak-anak kita, keluarga kita. Berbagi rezeki itu sebaiknya dari uang yang halal ya. Jangan kita memberikan untuk anak, untuk keluarga, atau siapapun itulah kalau itu dari uang rezeki yang ilegal ya. Seperti misalnya kita tuh main judol ya. Judol tentu teman-teman tahu dong artinya ya. Nah itu kalau kita dapat uang dari judol ya, itu adalah rezeki yang tidak baik ya. Dan itu jangan sampai diberikan kepada anak kita, keluarga kita, atau siapapun ya. Karena kalau yang namanya dari hal yang tidak baik itu ya, itu tidak akan menjadikan berkat bagi yang kita beri ya, dan bagi juga yang menerima ya. Jadi teman-teman siapapun itu ya, sebaiknya ya kita bekerjalah yang baik ya. Apalagi kita seorang perempuan loh ya. Jangan nanti kita dapat julukan jadinya apa? Ratu Judol. Mau nggak kalau kalian nanti dapat julukan jadi Ratu Judol ya kan? Udah pasti nggak mau kan? Dan juga itu akan mencemarkan nama baik anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman dekat kita, dan orang-orang yang ada di lingkungan kita ya. Karena kalau sampai kita ketahuan ya, misalnya ini kita perempuan nih, atau saya nih dapat julukan menjadi Ratu Judol, tiba-tiba nanti saya ada masalah hukum, aduh kan malu banget kan teman-teman gitu ya. Mau ditaruh kemana muka anak kita, mau ditaruh kemana muka keluarga kita, bener gak teman-teman ya. Jadi nih kalau ada yang merasa, atau siapapun lah ya, yang merasa bekerja yang tidak baik ya, terutama jangan mau sampai dapat julukan Ratu Judol atau Raja Judol ya. Itu saran saya loh. Tapi bukan maksud saya untuk menghina. Sekali lagi saya minta maaf ya. Saya bukan menghina siapapun. Di sini saya cuma memberikan edukasi yang baik. Mudah-mudahan dapat diterima oleh siapapun ya. Tentang Eda-Eda yang bangga kali dia itu. Bangga kenapa Injes? Karena Papio ngirim gift. Di mana Injes? Itu di labnya si Endak yang kedua. Si Endak di sini masih aja menggandeng orang-orang yang berkebutuhan khusus. Aku nggak tahu kenapa. Kenapa Injes? Ya biar ngambil simpati aja, simpatinya Eda-Eda yang mudah tertipu itu. Dan giftnya terbangan. Si Eda-Eda biarpun berutang tetap aja dulu dia. Iya kan, nggak apa-apa itu. Yang penting tim Sargios ini bisa gitu menampakkan dirinya, kekompakan dirinya di depan fansnya si Onsu. Kalau kita mah karena ya bukan junjungan. Kalau si Onsu mah ya, dia mah sudah kaya dari sononya. Dia mah nggak butuh gift-gift kayak gitu. Yang dia butuh orang belanja. Ya kan. Ini si Sargios ini nggak pada belanja, malah main gift. Terus ada Papio, senang mereka ada Papio. Tapi pertanyaanku, setara Psio, masa nggak bisa gitu kasih TikTok gitu, 10 TikTok gitu, singa gitu, 20 singa gitu. Ya, jangan lupa, jangan hanya kucing, apalah gue juga bisa kasih itu. Kayak gitu loh.
Senang kali Eda-Eda melihatkan kekompakannya. Eda-Eda bukan itu yang diperlukan. Yang diperlukan itu kalian belanja. Dan suruh si Enda, ya kan, jangan itu pilih kasih, aktifkan dulu itu komentarnya, jangan diiniin, difilter itu komentar. Masa ada orang yang kirim GIF itu 100 kali nggak ada muncul itu di layar kaca dia. Ya kan, iya, biar baring gitu, biar kau bisa ngeliat gitu fansnya si Enda sama fansnya si Onsu di situ bergabung. Nggak apa-apa kan, fansnya si Onsu bergabung hanya untuk kirim emot doang. Ngomong-ngomong si Babu tuh, si Babu binatang itu tuh cuman tangannya aja yang kelihatan sama suaranya. Kenapa sekarang sudah nggak melenceng-lenceng mulutnya, sudah nggak kompor-kompor lagi itu? Kenapa nggak sentil-sentil lagi si Onsu itu? Kok tumben gitu? Nggak enak, lab seperti itu. Harusnya adalah kata cong gitu, adalah kata-kata seperti itu. Kenapa? Itu kan kebiasaan kalian gitu. Iya kan? Selalu aja gitu dipelintir katanya kemana-mana. Padahal barang ini yang dijual di depan mata tapi arahnya tuh ke mana-mana. Kenapa sekarang kok diam Babu kau itu? Kenapa? Suruh lagi dong tampil dia. Suruh tuh. Dan Papio, jangan lupa ya di lab lagi tuh aku pengen lihat tuh 10 TikTok 20 singa tuh. Berapa sih itu kan untuk pujaan hati, ya kan? Berapa sih itu? Jangan cuma menunjukkan kucing, anak apalah itu, nggak seru itu mah.